Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Dans di pembahasan sejarah. Di video kali ini kita akan membahas sejarah nyata dari sang MC anime Vinland Saga yaitu Thorfinn Karlsefni, sekaligus membahas lokasi nyata tanah Finland yang pernah ditinggali oleh Thorfinn dan para pengikutnya. Yap, setelah pembahasan terakhir kita tentang Vinland Saga yang membahas tentang sejarah nyata Leif Erikson, kali ini kita akan melanjutkan sejarah Vinland Saga dan juga Thorfinn yang juga masih berhubungan erat dengan Leif si Beruntung. Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Thorfinn Karlsefni. Thorfinn Karlsefni atau yang dikenal di Vinland Saga sebagai Thorfinn Thorsson, sebenarnya di dunia nyata dia bukanlah anak dari seorang Viking terhebat bernama Thor. Karakter Thor yang ada di anime Vinland Saga sebenarnya hanyalah karakter fiksi yang dibuat karena terinspirasi dari salah satu dewa Nordik yang sangat kuat yaitu Thor Odinson. Jadi, di dunia nyata, Thorfinn ini bukanlah anak dari Thor sang Viking terkuat seperti di anime Vinland Saga. Melainkan Thorfinn ini hanyalah orang yang berasal dari keluarga biasa, yang dimana ayahnya Thorfinn bernama Horsehead Snorrason, dan ibunya Thorfinn bernama Torun. Nah, Thorfinn ini lahir dan tumbuh di sebuah wilayah yang dulu di masa itu dikenal sebagai Renistadur. Yang dimana di masa sekarang atau lebih tepatnya di era modern ini, lokasi Renistadur ini adalah sebuah tanah kosong di pesisir teluk yang ada di negara Islandia yang sekarang dikenal sebagai Skagafjord. Nah, sebenarnya nggak ada catatan sejarah yang benar-benar menjelaskan tentang masa lalu Thorfinn dan proses awal tentang bagaimana ia bisa menjadi pelaut yang terkenal hingga saat ini. Tidak seperti Leif Erikson yang memiliki catatan yang sangat lengkap, yang mungkin juga disebabkan oleh silsilah keluarganya juga yang merupakan orang-orang hebat dan terkenal di masa lalu, yang jasanya benar-benar besar bagi orang-orang Norse pada saat itu. Tapi meskipun tidak ada catatan yang benar-benar lengkap tentang Thorfinn, ada sebuah catatan yang menjelaskan bahwa Thorfinn bekerja di ladang pertanian milik ayahnya di kampung halamannya, hingga akhirnya ia melakukan beberapa pelayarannya setelah ia cukup dewasa, dan bertemu dengan Leif Erikson di Greenland setelah Leif kembali ke Greenland pasca ia pergi dan sempat tinggal di tanah Finland. Yap, jadi apa yang diperlihatkan di anime Vinland Saga, sebagiannya juga ada yang sangat akurat dengan sejarah aslinya. Yang dimana kalau di anime Vinland Saga, Thorfinn menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mengurus ternak dan pertanian milik keluarganya sendiri, sebelum akhirnya ia ikut dengan ayahnya setelah didatangi oleh pasukan James Viking. Nah, ketika Thorfinn berada di Greenland dan mendengar kisah tentang Finland dari mulut Leif Erikson secara langsung, pada saat itu ia langsung mengumpulkan orang-orang yang ingin ikut serta ke dalam tim ekspedisi pelayarannya untuk membuat pemukiman dan lahan pertanian baru di tanah Finland. Karena pada saat itu, orang-orang di kampung halamannya yaitu Iceland atau Islandia, mereka benar-benar sudah kehabisan lahan pertanian dan mengalami krisis pangan karena kondisi iklim yang tidak mendukung dan juga tanah yang tidak subur untuk dijadikan lahan pertanian maupun rumputan untuk pakan ternak. Jadi seperti di manganya, tujuan Thorfinn berlayar ke Finland adalah untuk membuat lahan pertanian yang sangat luas, yang nantinya sebagian hasil pertaniannya akan dikirim ke Iceland, dan sebagian lainnya akan dijual ke daerah-daerah yang mengalami masalah yang mirip dengan Iceland untuk dijadikan ladang bisnis dan sumber uang bagi Thorfinn dan para pengikutnya yang sudah bekerja keras. Terlepas di sisi lain, alasan utama Thorfinn kalau di anime Vinland Saga adalah untuk pergi ke tanah di mana tidak ada peperangan dan perbudakan karena berhubungan dengan masa lalunya yang membuat ia trauma semasa ia melakukan pelayaran bersama Askelat dan para pengikutnya. Nah, balik lagi ke pembahasannya, setelah mengumpulkan orang-orang yang ingin ikut bersamanya dalam ekspedisi pelayarannya menuju ke Finland, akhirnya dengan 140 orang pengikut, 3 kapal, dan dengan istrinya yaitu Gudrid, mereka pun mulai berlayar menuju ke Finland dengan menggunakan bintang sebagai navigasi dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Leif Erikson sewaktu ia berbicara dengannya ketika ia masih singgah di Greenland. By the way, sedikit fakta, kalau di sejarah nyatanya, alasan yang membuat Thorfinn semakin membulatkan tekadnya untuk pergi ke Finland, yaitu karena ia dibujuk oleh istrinya yang bernama Gudrid Thorbjarnadottir. Dan juga sewaktu ia masih di Greenland, Leif Erikson berjanji untuk memberikan rumah dan pemukiman yang ia bangun sewaktu masih di Finland, meskipun Leif juga memperingatkan kepada Thorfinn untuk sangat berhati-hati ketika sudah sampai di Finland. Karena saudara dan saudari kandung Leif yang pernah berlayar ke sana juga, mereka memiliki pengalaman yang buruk dengan orang-orang lokal yang bahkan membuat saudari kandung Leif yang bernama Freydis Eriksutir tewas karena dibunuh oleh orang-orang pribumi di sana ketika ia sedang mengandung anaknya. Nah, lanjut lagi, meskipun penduduk asli Amerika yang ditemui oleh Leif telah menyambut Leif dengan sangat baik, tetapi di wilayah lainnya yang tidak jauh dari situ, ada juga penduduk asli lain yang tidak ramah dengan para pendatang, bahkan berniat untuk membunuh para pendatang tersebut.
Karena sama seperti orang-orang kulit hitam Afrika, sebelum bangsa Eropa menjajah benua Amerika, mereka para penduduk asli Amerika memiliki sangat banyak suku dan bahasa, serta saling berperang dan bersaing satu sama lain karena memiliki perbedaan ideologi dan rasa haus untuk berebut kekuasaan. Itulah kenapa Lev memperingatkan Thorfinn untuk tetap berhati-hati dan selalu waspada, agar tidak bernasib sama seperti saudaranya yang meninggal di salah satu suku pribumi yang ada di Amerika Utara. Selama perjalanannya menuju ke tanah Finland, Thorfinn melalui banyak rintangan yang menyulitkannya dan juga para krunya. Mulai dari badai, mencari rute yang benar dan rasa keputusasaan, serta sempat berpisah dengan beberapa pengikutnya sebelum sampai ke Finland seperti yang ditunjukkan di manga Finland Saga. Terlebih lagi, kapal orang-orang Norse atau kapal bangsa Viking sebenarnya bukanlah kapal yang didesain untuk berlayar di lautan lepas. Melainkan kapal tersebut memang didesain untuk berlayar di wilayah Eropa Utara atau Norse yang memang memiliki banyak pulau kecil sehingga tidak cocok untuk menggunakan kapal berukuran besar dan lebih efektif menggunakan kapal dengan ukuran yang lebih kecil. Yap, hal inilah yang menjadi penyebab kenapa para Viking disebut sebagai pelaut yang paling tangguh yang pernah ada di dalam sejarah, karena mereka berhasil mencapai tujuan mereka dan melewati lautan yang ganas meskipun dengan fasilitas dan teknologi yang seadanya. Nah, ketika sampai di tanah Finland, Thorfinn menemukan rumah saudarinya Leif yang juga merupakan rumah bekas Leif yang dipenuhi oleh bekas-bekas peperangan dengan penduduk lokal yang ada di sana, sama seperti yang digambarkan di manga Finland Saga chapter 179. Melihat hal itu, Thorfinn pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi lebih jauh ke wilayah selatan, yang akhirnya ia berlabuh di salah satu pulau di sana yang terlihat hijau dan subur, yang sekarang di era modern ini pulau itu dikenal dengan nama Pulau Prince Edward. Setelah sampai di tanah Finland, Thorfinn dan para pengikutnya mulai membangun pemukiman dan lahan pertanian mereka secara perlahan, serta mengirim satu kapal dengan beberapa kru ke Iceland untuk memberitahu kalau mereka sudah menemukan tanah baru yang subur. Selain itu, ia juga menjadi seorang ayah beberapa bulan setelah ia tinggal di Finland, karena istrinya yaitu Gudrid telah melahirkan anak laki-laki mereka yang mereka namai dengan Snorri Thorfinnsson. Selama membangun pemukiman dan pertaniannya di Finland bersama para pengikutnya, ia sempat bertemu dengan suku penduduk asli Amerika. Nah, sejak mereka bertemu dan berinteraksi, terjadilah perdagangan antara orang-orang Thorfinn dengan para penduduk asli Amerika yang menggunakan sistem barter karena pribumi Amerika tidak mengenal apa itu emas, perak, perunggu, ataupun besi. Yap, ketika penduduk asli Amerika berperang melawan saudara dan saudaranya Leif yang juga sempat bermukim di Finland, kemenangan mereka bukan disebabkan oleh strategi ataupun teknologi militer yang hebat yang bisa menyaingi atau bahkan melampaui orang-orang Norse. Melainkan, para pribumi Amerika berhasil memenangkan peperangan karena jumlah atau kuantitas yang jauh lebih unggul dibandingkan jumlah orang-orang Norse yang pernah bermukim di sana. Nah, setelah rencana Thorfinn untuk mengirimkan hasil pertanian ke kampung halamannya dan berbisnis dengan pihak-pihak yang memiliki masalah yang sama dengan kampung halamannya, yaitu kekurangan bahan pangan, mulailah terjadi konflik antara Thorfinn dan para pengikutnya dengan para penduduk pribumi asli Amerika yang mulai tidak nyaman dan mengalami cekcok dengan beberapa pengikut Thorfinn. Awalnya, permasalahan konflik tersebut masih bisa ditangani dan kondisinya masih bisa dikendalikan oleh Thorfinn selaku pemimpin dari pemukiman orang-orang Norse yang ada di sana. Tetapi lama-kelamaan, mulai terjadi perpecahan internal juga karena adanya perbedaan pendapat dan kurangnya jumlah wanita di sana yang membuat para laki-laki jadi berebut dan cekcok satu sama lain. Sehingga tingkat produktivitas mereka menurun karena mulai tidak bisa saling bekerja sama untuk mengembangkan pertanian mereka, dan kondisi ini dimanfaatkan juga oleh pribumi Amerika yang cekcok dengan mereka untuk menyerang orang-orang Norse yang sedang mengalami konflik internal. Nah, pada akhirnya setelah 3 tahun mereka membangun pemukiman dan pertanian di tanah baru tersebut, Thorfinn pun memutuskan untuk mundur dari Finland dan mundur dari peperangan karena kondisi internal maupun eksternal yang sudah benar-benar tidak kondusif dan akan berdampak buruk jika tetap dilanjutkan. Di dalam ekspedisi kembalinya mereka ke Greenland, Thorfinn dan keluarganya berhasil kembali dengan selamat bersama sebagian pengikutnya juga. Namun, ada sebagian pengikutnya yang lain yang kapalnya karam di wilayah Laut Irlandia karena badai yang ganas dan kabut yang tebal yang mengganggu navigasi mereka untuk kembali menuju ke Greenland. Yap, jika alur cerita utama anime atau manga Finland Saga akan benar-benar mengikuti sejarah, mungkin Thorfinn akan pergi meninggalkan Finland yang merupakan tempat yang diimpi-impikannya selama ini dan menghabiskan sisa hidupnya di Greenland. Spoiler ini tentunya akan sangat menarik bagi para pencinta anime Finland Saga karena bagaimana reaksi Raja Canute yang melihat Thorfinn gagal untuk mencapai impiannya dalam menemukan tanah yang damai dan bebas dari konflik setelah Raja Canute memberi kepercayaannya kepada Thorfinn. Oke semuanya, mungkin segitu aja dulu pembahasan kali ini. Salah satu poin yang ingin gue tekankan di sini adalah lokasi tanah Finland yang selama ini disebutkan di anime Finland Saga. Mungkin bagi yang bukan pembaca manga atau penonton baru anime Finland Saga,
kalian akan mengira kalau Finland yang dimaksud di anime Vinland Saga selama ini adalah negara Finlandia yang terletak di wilayah paling timur dari region Eropa Utara. Tetapi sebenarnya, tanah Finland yang dimaksud ini berada di wilayah Amerika Utara, tepatnya di negara Kanada, seperti yang udah gue jelaskan di video pembahasan Leif Erikson sebelumnya. Yang dimana nama Finland sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu Vine yang artinya adalah wine atau minuman anggur beralkohol, dan land yang artinya adalah tanah. Jadi kalau digabungkan maka namanya adalah tanah anggur. Nah, kenapa wilayah tersebut dinamai sebagai tanah anggur? Hal itu karena ketika Leif Erikson pertama kali sampai di sana, ia melihat banyak sekali pohon anggur yang sangat banyak dan subur yang tumbuh secara liar begitu saja. Lalu setelah melihat hal itu di depan matanya, ia teringat dengan minuman anggur beralkohol yang sangat enak yang pada saat itu sangat terkenal di kalangan orang-orang Eropa Utara, sehingga pada saat itu Leif merasa bahwa tanah tersebut adalah surga dari minuman wine yang rasanya sangat enak karena memiliki banyak bahan dasar yang melimpah, yaitu buah anggur. Dan ya, gua dan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Salam Historius Animus.